Selamat malam, nama saya Wiraramadita Widaswara dari Universitas Mataram, program studi Teknik Informatika. Hari ini saya mau mempresentasikan ringkasan dari materi Bapak Dr. Syahabuddin Said, MSI, dengan judul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Oke, pertama, definisi ya. Definisi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Ya, ada batasan waktu bagaimana supaya semua pelaksanaan gagasan tersebut bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Eh, Selanjutnya adalah pembelajaran ya. Adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, ya, antara peserta didik dengan pendidik, ya, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, ya, begitu. Sana ada interaksi antara dua pemeran yaitu dosen dan mahasiswa dalam hal ini, ya. Jadinya dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang masing-masing memiliki ilmu yang khusus ya, jadinya akan mentransformasikan dan mengembangkan dan mensebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat ya dari Dharma perguruan tinggi tersebut. Sedangkan mahasiswa yang berinteraksi dengan dosen ini adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi ya, S1, S2 maupun S3. Ya. Pentingnya strategi pembelajaran dalam hal ini, pertama memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran sehingga ada acuannya di sana, mencapai tujuan pembelajaran ya, CPMK-nya di sana, ya, menarik minat belajar peserta didik ya, untuk meningkatkan motivasi, ya, mendorong dan menggerakkan, membimbing, mengarahkan peserta didik ya sehingga mata kuliah itu menghasilkan luaran yang diinginkan. Ya. Jadi macam-macam strategi pembelajaran ya di sini. Semuanya ada awalan SP-nya ya. SP adalah strategi pembelajaran dari inquiry, ya, expositoris, berbasis masalah, dan kooperatif. Kita jelasin satu-satu. Pertama adalah inquiry, ya. Jadi ini adalah yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencapai menemukan sendiri masalah ya sehingga ada usaha di sana dalam mencari sendiri ya dengan literasi yang diarahkan oleh pendidiknya ya. Dan proses berpikir ini biasa dilakukan tanya jawab antar dosen dan mahasiswa ya. Jadinya tidak dilepas begitu saja tetapi ada pemandu dan ada ya dari melalui pemikiran mahasiswa ini bisa jadi dosen juga mendapatkan feedback ya, ide-ide baru yang bisa menjadi suatu penelitian yang baru juga. Ya. Oke. Jadi yang berikutnya adalah SP expositoris. Ya, ini adalah penekanannya pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan verbal ya. Jadinya di sini mungkin setiap dosen punya ya cara berbicara yang berbeda-beda ya kebiasaannya ya. Mungkin ada juga nanti yang mahasiswa yang cocok dengan mungkin cara dosen yang berapi-api atau ada yang cocok dengan cara penyampaian yang santai gitu beda-beda ya mungkin tergantung juga ya yang membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif ya sana. Jadi bagaimana supaya tidak membosankan dan bisa diterima secara kurun waktu mata kuliah tersebut oleh mahasiswa ya. Jadi menyajikan ya dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi ya. Bisa tidak mesti dalam bentuk ceramah ya, bisa juga menggunakan audiovisual atau alat peraga, terutama misalnya dalam teknik misalnya ada peralatan tertentu ya di sana. Misalnya kalau dalam IT, kalau bidang saya IoT misalnya berurusan juga dengan microcontroller dan sebagainya seperti itu ya. Itu ya bagaimana disajikan mungkin dengan lisan tidak sampai tapi dengan didemokan demonstrasikan mungkin sampai dan sebagainya ya masuk juga ya jadi selanjutnya berbasis masalah ya jadinya kadang ada mahasiswa yang disampaikan teori dia tidak masuk tapi begitu menghadapi masalah dan ingin tahu gimana solusi masalahnya baru paham seperti itu ya kadang ada juga soal matematika itu apa namanya
lebih paham lihat contoh soal daripada menjabarkan rumusnya terlebih dahulu, contohnya seperti itu. Yang mengadakan beberapa kegiatan pembelajaran dengan menonjolkan proses pemecahan masalah ya. Kadang minat itu muncul ketika ada masalah kan begitu ya. Sana. Jadinya psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Nah, sini kalau ada masalah, ada pengalaman ketika ada solusi. Jadi kalau misalnya ada masalah tapi tidak ada solusi, jadi pengalaman buruk. Itu barangkali ada di sini ada solusi sehingga ada pengalaman yang baik dan bermanfaat dan ingat terus gitu ya. Oke, selanjutnya adalah berbasis kooperatif ya, ya pembelajaran termasuk dalam rangkaian pembelajaran yang ini ya, berkelompok begitu ya. Ya kelompok kecil ataupun tim di sini ya jadinya ini sangat berguna ketika mahasiswa terjun ke dunia kerja ya sehingga di sana bisa terbiasa hidup berorganisasi untuk menyelesaikan suatu masalah kelompok. Ya, intinya tujuan mungkin ada tugas-tugas yang dikerjakan sendiri juga bisa, tapi di sini diberikan dalam bentuk berkelompok supaya ini ya ada soft skill juga dalam berorganisasi ya. Ini ada kelompok memperoleh peringkat reward ya, penghargaan misalnya ya, sehingga itu bisa memacu persaingan antar ini ya kelompok dan biasanya kalau ada persaingan intern kelompok bisa ini ya sangat erat hubungannya gitu ya sama. Oke. Selanjutnya karakteristik proses pembelajaran ya, ada interaktif ya, interaktif ya, tidak ada satu arah tapi ada ini ya aktif juga kedua sisi. Inspiratif jadinya dari satu permasalahan bisa meluas ke inspirasi yang lain gitu ya, menyenangkan ya. Ya, menyenangkan jadinya tidak jadi beban ya, menantang ya. Ada pingin tahu dan terus gitu ya, memotivasi peserta didik untuk aktif ya, aktif mencari tahu ya. Terus memberikan ruang yang cukup bagi eh, prakarsa, kreativitas, kemandirian. Jadinya tidak matematika sendiri ya, rumus-rumus fisika dan sebagainya juga jika diberikan contoh permasalahan tidak selalu ilmu pasti yang menyelesaikan soal ya, tapi juga bisa diterapkan pada kehidupan-kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita di sini membahas taksonome Bloom ya, yang itu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya. Pertama kita bahas kognitif. Ya, kognitif di sini ada pengetahuan. Ya, pertama baca, ingat gitu ya. Habis itu paham, ya bisa memberi contoh dan sebagainya, menginterpretasikan ya. Terus aplikasi ya bisa menerapkan dalam misalnya TI pemrograman sudah bisa memprogram di sana gitu ya. Analisis jadinya misalnya di sini dalam TI ya kalau misalnya programnya error kira-kira kenapa compile-nya keliru di mana seperti itu. Ya, sintesis. Nah, di sini dalam bidang saya misalnya bidang IoT Internet of Things misalnya bisa menggabungkan beberapa sensor dan algoritma untuk menghasilkan suatu sistem begitu ya. Terus yang terakhir adalah evaluasi, bisa membandingkan ya dengan penemuan yang sudah ada, misalnya apa bedanya dan apa pembaruannya, dan juga kurangnya apa dari yang dikerjakan saat ini gitu ya. Psikomotor ya sini, jadinya bisa menirukan ya, menirukan. Misalnya bagaimana cara menggunakan multimeter gitu misalnya dalam mengukur arus dan tegangan listrik. Ya menggunakan konsep ya konsep jadi misalnya rangkaian listriknya gitu ya ketepatan melakukan gerak dengan benar ya rangkaiannya dengan benar itu masuk sana perangkaian ya sana ya jadinya ada urutan di sana ya urutan dan sekuensinya benar gitu. Naturalisasi melakukan dengan wajar jadinya setelah paham bisa melakukan itu dengan wajar ya jadinya sama dengan tata struktur pemrograman juga di sana ya afektif di sini ya pengenalan ya ingin menerima ya, sadar akan sesuatu merespon ya berpartisipasi di sana terus ada penghargaan ya sana ya apa namanya ada poin-poin yang diberikan sehingga memotivasi juga di sana pengorganisasian yang menghubungkan klasifikasi di sini juga clustering ya nanti kita dalam PI masuk sana pengamalan yang memberikan nilai-nilai sebagai pola hidup jadinya konsep dan algoritma ini bisa diterapkan di data seperti apa gitu misalnya kalau dalam TI ya. Jadi motivasi ya, ini adalah modal yang sangat penting untuk belajar ya. Tanpa ada motivasi proses belajar akan kurang berhasil.
Meskipun seorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa-siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika tidak ada motivasi. Ya, itu. Motivasinya lemah ya, seperti itu. Ya, jadinya di sana juga setinggi-tingginya bakat orang kalau tidak diarahkan sesuai dengan minat, ya susah gitu. Makanya ada istilah salah jurusan. Tapi walaupun salah jurusan, tapi jika dibikin jurusan itu menarik, mungkin bisa diteruskan juga begitu ya di sana. Motivasi belajar, ya, sebenarnya suatu dorongan internal dan eksternal dari siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan, gitu ya. Ya, motivasi belajar untuk siswa sangat penting, ya, tentunya penting sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar, ya, termotivasi, ya, memperoleh tujuan, ya. Jadinya ada usaha, tidak bisa dikerjakan dengan lebih rutin ya, tidak titik-titik terakhir gitu. Mengerjakan di titik-titik terakhir itu kan kurang motivasi gitu ya barangkali, kurang ada rasa penasaran dan sebagainya ya. Adanya ARCS model yang pertama attention atau perhatian ya, relevansi ya, confidence ya, kepercayaan diri dan satisfaction di sini. Jadinya ada unsur yang menarik perhatian gitu ya. Loh, kok servonya bisa bergerak dengan sensor jarak gitu ya misalnya motor servonya. Terus ada relevansi, bisa gini emangnya gunanya apa gitu ya. Kepercayaan diri ya, dengan mempelajari hal ini akan berguna bagi ini ya, sehingga saya jika ini saya tambah pede gitu. Terus kepuasan ya, ada. Ini di sini juga kepuasan di sini barangkali berhubungan dengan kenapa mahasiswa banyak kecanduan game karena di sana ada unsur kepuasan misalnya naik level gitu. Eee, Andaikan motivasi itu bisa dilakukan di dunia belajar mungkin itu ya, padahal menaikkan IPK atau menyelesaikan banyak mata kuliah juga itu sebenarnya naik level ya di sini. Gimana membuat itu menarik kan gitu ya. Ya, pendekatan dalam membangun motivasi ya. Ini pertama, expertise, jadinya ada kepakaran di sana ya. Jadinya ada kepakaran yang tujuh, terus ada empati ya, ada rasa suka terhadap hal tersebut, antusias ya, antusias pingin seperti ketagihan untuk mengambil itu. Berarti ada kejelasan ya, tujuannya jelas, apa yang dipelajari jelas dan menjadi cultural response, artinya sana ada respon yang menjadi kebiasaan atau budaya dalam membangun motivasi tersebut ya. Jadi kesimpulannya adalah motivasi disesuaikan dengan kondisi bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan dan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai ya. Dalam hal ini mungkin kalau dari pendapat opini pribadi saya mungkin disesuaikan dengan masing-masing mahasiswa. Jadinya saya sempat juga memberikan tugas proyek yang berbeda beda ya, maksudnya bisa dipilih ya. Saya kasih empat jenis proyek, eee, cukup dipilih salah satu dan dikerjakan, jadinya dengan itu semua mahasiswa bisa mengerjakan sesuai dengan minat dan, kelebihan masing-masing, begitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih.